10-8 dengan drama kolosan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari ada seorang tokoh bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang tinggal di kota Cempaka, negara Kamboja. Ia tinggal di sana bersama ayah dan juga ibunya, serta ia juga mempunyai rombongan yang biasanya dia ajak untuk pergi berdakwah. Dakwahnya ini dimulai sejak peperangan kerajaan Majapahit berakhir. Dalam memulai dakwahnya, beliau merangkul rakyat biasa yang menjadi korban dari peperangan saudara pada kerajaan Majapahit. Pendekatan yang beliau lakukan kepada rakyat dengan melalui bercocok tanam dan jalur perdagangan, sehingga masyarakat tersebut dapat terbantu dalam hal ekonomi dan perlahan mempelajari Islam atas bimbingan beliau. Pada suatu malam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ingin pergi berdakwah dan beliau meminta izin kepada orang tuanya. Pak, Bu, saya ingin pergi berdakwah ke desa Tanggulangin yang ada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Kamu pergi sama siapa? Saya tidak sendiri, Pak. Saya bersama Gofur dan rombongan saya. Apakah kamu yakin kamu ingin berdakwah sejauh itu? Iya, Bu. Saya yakin saya akan baik-baik saja di sana. Iya, Bu. Sunan Maulana pergi berangkat dengan membawa rombongan tersebut dan pembekalan yang cukup matang. Sepanjang perjalanan kemudian, Sunan Maulana Malik Ibrahim tiba di sebuah pelabuhan di desa Tanggulangin, Kabupaten Gresik bersama para rombongan. Gofur, kita berlabuh di sini. Baik Kanjeng, saya akan menurunkan semua barang-barang kita. Tibalah di desa Tanggulangin dengan keramaian warga tersebut. Ada yang bersantai-santai, ada yang berbincang-bincang, dan lainnya. Lalu tiba-tiba datanglah segerombolan penjahat yang sangat banyak, mengobrak-ngabrik desa tersebut karena ingin merampas harta benda warga desa tersebut. Serahkan harta benda kalian kepada kami. Kenapa kalian ingin merampas harta benda kami? Apakah kalian tidak kasihan kepada kami? Kami hanyalah warga biasa yang tidak punya apa-apa. Kami tidak peduli dengan kalian. Pokoknya, serahkan harta benda kalian kepada kami secepat mungkin. Serahkan, jika tidak, kami akan membakar desa ini. Iya, ambil saja harta benda kami, yang penting kalian jangan menyakiti kami. Lalu semua warga menyerahkan harta benda tersebut dan pergi meninggalkan para penjahat. Kemudian penjahat merampas semua harta benda warga tersebut. Tiba-tiba ada segerombolan berbaju putih, yaitu rombongan Sunan Maulana Malik Ibrahim, datang menyelamatkan warga tersebut. Ada apa ini? Kok terjadi keributan? Saya juga tidak tahu, Kanjeng. Coba bentar saya tanyakan kepada warga dulu. Iya, tanyakan dulu. Ada apa ini? Ada penjahat yang merampas harta benda kami. Lalu kenapa kalian menyerahkan harta benda kalian begitu saja?
Kami takut pada mereka karena mereka mengancam kami dengan membakar desa ini. Ada apa, Gofur? Apa yang terjadi? Ada sebuah rombongan penjahat yang merampas harta benda warga dan mengancam warga membakar desa mereka. Kita harus membantu warga agar harta mereka tidak jadi dirampas. Iya, kita bantu. Gofur, kamu bantu mereka ke sana bersama rombongan. Baik, Kanjeng. Saya akan mendamaikan mereka dengan omongan baik-baik. Lalu Gofur bersama rombongan datang kepada penjahat dan berbicara secara baik agar bisa damai. Tetapi penjahat malah tidak terima dengan omongan Gofur tersebut. Dan akhirnya terjadi peperangan antara rombongan Sunan Maulana Malik Ibrahim dan gerombolan penjahat tersebut. Hingga Gofur hendak membunuh, namun penjahat melutai wajah Gofur hingga ia marah dan tidak membunuh penjahat itu. Kenapa kamu tidak jadi membunuh saya? Karena ajaran saya tidak memperbolehkan membunuh dengan rasa emosi. Penjahat tersebut tersenyum hatinya dan ia bersedia masuk Islam. Tapi ada syarat tersendiri yang harus dikorbankan agar segerombolan penjahat ini bisa masuk Islam. Tak lama kemudian segerombolan penjahat tersebut berbicara kepada rombongan Sunan Maulana. Kami mau masuk Islam, tapi ada satu syarat yang harus kalian korbankan pada semua warga. Apa syaratnya itu? Agar kami bisa mengajak kalian masuk Islam dan tidak mengganggu warga-warga di sini lagi. Kami akan meminta satu orang warga di sini agar bisa dikorbankan atau ditumbalkan dalam peperangan ini. Tidak bisa begitu. Ini tidak adil. Itu tidak diperbolehkan dalam agama kami. Kalau kalian tidak bisa memenuhi permintaan kami tidak akan pernah mau masuk Islam. Sunan Maulana dan Gofur pun hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah kebingungan. Tapi dalam beberapa jam kemudian, Sunan Maulana Malik Ibrahim dan Gofur pun mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Bagaimana ini Kanjeng atas permintaan penjahat tersebut? Tenang, sabar saja, kita pasti akan bisa. Baik Kanjeng, bagaimana kalau kita membohongi mereka saja? Berbohong juga tidak diperbolehkan di agama kita. Iya Kanjeng, saya tahu, tapi ini hanya sementara saja, agar kita bisa membujuk mereka supaya bisa masuk ke agama Islam. Baiklah Gofur, tapi bagaimana caranya? Caranya, yaitu kita berpura-pura sudah menyiapkan tumbal, tapi tumbal ini tidak benar terjadi. Jadi, pertama kita harus mencari mayat yang dijadikan bahan tumbal nanti. Tapi, kita juga cari manusia yang bisa diajak kerjasama. Jadinya tidak langsung manusia atau warga yang dijadikan tumbal, tapi mayat yang dikorbankan. Jadi begitu. Baiklah, kamu atur saja semua rencana. Baik Kanjeng. Tak lama kemudian, penjahat datang lagi kepada Sunan dan Gofur, lalu menanyakan permasalahan yang diberikan kepada Sunan Maulana dan Gofur. Lalu Gofur langsung berbicara kepada para penjahat kalau beliau dan Sunan sudah menyiapkan tumbal tersebut. Tapi di balik pemikiran Gofur yang pandai sebelumnya, Gofur telah menyiapkan tempat untuk dimasuki segerombolan penjahat tersebut tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian penjahat ini langsung saja mengikuti arahan Gofur dan ternyata Gofur menjebak mereka dengan cara mengucap syahadat secara bersama-sama. Lalu Gofur lari ke tengah-tengah tempat tersebut dengan spontan mengucap kata asyhadu alla ilaha illallah dan menyuruh penjahat tersebut untuk mengikuti ucapan Gofur. Sunan Maulana dengan bahagianya hanya bisa tersenyum dan kagum dengan perilaku Gofur sampai tidak bisa berkata-kata apapun lagi. Dan segerombolan penjahat tersebut semuanya menangis dan akhirnya semua masuk agama Islam serta akhirnya mereka berdamai.
Selanjutnya, segerombolan penjahat tersebut masih menangis dan memohon ampun kepada Sunan, warga, dan lainnya termasuk Allah atas perilakunya yang selama ini sudah jahat kepada Sunan, Ghafur, dan warga lainnya. Catatan, tumbal yang digunakan tersebut hanyalah khayalan yang dibuat oleh Ghafur, tapi tidak benar-benar terjadi karena Ghafur sudah merencanakan lainnya tanpa sepengetahuan siapapun, yaitu dengan cara Ghafur membantu para penjahat agar bersyahadat.